Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng alur cerita film anti-hero berjudul Venom 3: The Last Dance. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1-2, bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Jadi di film ketiganya ini menceritakan Eddie Brock dan Venom yang harus direpotkan dengan masalah baru, di mana makhluk-makhluk seperti Venom mulai bermunculan. Hal ini membuat Venom dihadapkan dengan ancaman besar dari penciptanya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di Klintar, sebuah planet muda yang diciptakan oleh dewa kegelapan yang sangat jahat bernama Knull. Selain menciptakan Klintar, Knull juga menciptakan para simbiot, termasuk Venom. Namun seiring berjalannya waktu, para simbiot ini malah semakin berkembang, tidak terhitung jumlahnya, dan bersatu sampai menutupi planet untuk melawan Knull dengan cara memenjarakan Knull. Sampai akhirnya terciptalah Kodek, yaitu sebuah gabungan hidup antara simbiot dan inangnya. Nah, Kodek ini bisa tercipta karena salah satu simbiot berhasil menghidupkan kembali inangnya dari kematian. Tak hanya itu saja, Kodek juga bisa menjadi kunci bagi Knull untuk bebas dari penjaranya. Oleh karena itu, Knull mengirimkan ante-antenya yang merupakan Xenopex untuk memburu satu-satunya simbiot yang memiliki Kodek di seluruh alam semesta. Dengan begitu, Knull bisa bebas dan membalaskan dendamnya dengan menghancurkan setiap planet. Scene kemudian berpindah ke Eddie Brock dan Venom yang sedang berlibur di Meksiko, tetapi bukan di bumi asalnya, melainkan di bumi 616 atau buminya Spider-Man versi Tom Holland. Seperti yang kita ketahui, kalau di post kredit Venom 2 dan Spider-Man No Way Home, Eddie Brock dan Venom terkena portal dari mantra memori Erasure yang disebabkan oleh Peter Parker serta Dr. Strange. Di situ, Eddie Brock terlihat sedang ngobrol-ngobrol dengan bartender bernama Tupe tentang alam semesta. Tapi di tengah perbincangannya, tiba-tiba Eddie dan Venom tersedot lagi ke dunia asalnya, tepatnya saat Dr. Strange merapalkan mantra agar semua makhluk hidup di alam semesta melupakan Peter Parker. Eddie kemudian tiba di bumi asalnya dan bertemu bartender Tupe versi rambut gondrong. Karena efek portal yang dihasilkan membuat Venom mual, Venom pun memaksa Eddie untuk membuat minuman kawa-kawa yang tentu saja membuat Tupe terkejut setelah melihat tentakel hitam keluar dari tubuh Eddie. Setelah itu, Eddie dan Venom melihat berita yang menyiarkan kalau Eddie Brock menjadi buronan karena dugaan pembunuhan detektif Patrick Mulligan di ending film sebelumnya. Namun seperti yang kita ketahui, kalau sebenarnya Mulligan masih hidup, di mana ia terkena cuilan simbiot Karnak dan bakal tumbuh menjadi simbiot toksin alias peranakan Krennek. Menyadari dirinya buronan, Eddie pun berniat pergi ke New York untuk meminta tolong kepada seorang hakim untuk membersihkan namanya. Hal itu pun disetujui oleh Venom yang ingin melihat patung Liberty sejak lama. Saat Eddie membayar kawa-kawa, Venom tidak sengaja menjatuhkan cuilan tubuhnya. Keduanya lalu pergi meninggalkan bar dan melewati gang-gang sekitar. Tapi di saat yang sama, mereka mendengar suara gonggongan dari anjing-anjing. Ketika Eddie mengikuti arah datangnya suara tersebut, ia menemukan puluhan anjing yang dikunci di dalam kandang. Eddie pun berniat untuk melepaskannya. Namun tiba-tiba, sekelompok geng datang dan menghentikan Eddie karena anjing-anjing itu adalah anjing adu milik mereka. Eddie lalu memperingatkan ketua geng agar tidak memulai perkelahian, atau jika tidak maka monster di dalam dirinya akan memakan mereka. Namun ketua geng itu tetap ngece dan melukai wajah Eddie. Alhasil Venom pun memperlihatkan wujud aslinya untuk melawan para anggota geng tersebut. Gak cuma itu, ia juga melepaskan semua anjing-anjing petarung itu untuk menyerang mereka. Setelah berhasil menangkap semua anggota geng, Venom pun langsung makan kepala mereka.
Keduanya kemudian pergi ke arah sana, tapi tanpa mereka sadari ternyata salah satu Xenopek sudah tiba di bumi dan mulai mengikuti mereka. Di sisi lain, seorang jenderal bernama Rex Stiglan menghadap ke bosnya yang misterius dan diminta untuk mencari keberadaan Eddie Brock serta Venom. Jadi, Jenderal Stiglan serta pasukannya pun langsung pergi ke bar, di mana si Tupe terlihat penasaran dengan simbiot sisa milik Venom. Tetapi, Stiglan segera menangkapnya. Stiglan juga menanyai si Tupe tentang Eddie. Tapi setelah tahu kalau bartender itu sempat melihat bentuk asli Venom, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membawa si Tupe. Allah. Di tempat lain, tepatnya di Nevada, seorang ilmuwan bernama Dr. Teddy Penny terbangun dari tidurnya karena bermimpi tentang kematian kakaknya yang tersambar petir di masa lalu. Namun sambaran petir itu juga mengenai setengah tangan Teddy yang sedang menggendeng kakaknya. Karena kejadian itulah, Teddy pun mengalami kelumpuhan di satu tangannya. Bersamaan dengan itu, Teddy mendapat pesan agar datang ke area 51 yang akan dinonaktifkan dalam waktu 3 hari lagi. Keesokan harinya, Dr. Teddy kemudian pergi ke area 51 yang sekarang menjadi tempat kerjanya. Sesampainya di area 51, Teddy melihat beberapa petugas 51 yang sedang meneliti cairan asam hijau misterius. Setelah itu, Teddy pergi ke Imperium 51, di mana di sana ia bertemu dengan Stiglan dan rekannya yang bernama Sadie. Di dalam Imperium itu, mereka juga menangkap beberapa simbiot lain yang diketahui datang ke bumi sekitar waktu yang sama dengan Venom. Teddy, Stiglan, dan Sadie kemudian pergi ke sel penahan yang ternyata menahan Patrick Mulligan yang masih hidup. Mulligan yang sudah menyatu dengan toksin kemudian mendekati ketiganya dan berbicara melalui Patrick untuk memperingati mereka tentang ancaman dari Knull. Dan alasan ia dan simbiot lain sengaja melarikan diri ke bumi yaitu karena Knull akan menghancurkan seluruh planet setelah Knull bebas. Sedangkan di sisi lain, Eddie dan Venom melakukan perjalanan ke New York dengan nebeng di atas pesawat. Tapi karena tubuh Eddie tidak terlalu kuat, Venom pun berubah sepenuhnya yang akhirnya mengaktifkan kodek dan menarik perhatian Xenopek. Monster menyeramkan itu lalu langsung lari dengan kecepatan penuh dan menyerang Venom di atas pesawat. Untungnya, Venom berhasil menghindari setiap serangan sehingga Xenopek itu masuk ke dalam turbin. Venom dan Eddie kemudian terjun bebas di mana Venom segera menangkap Eddie dan berubah menjadi parasut untuk Mas Eddie. Sementara rempahan tubuh Xenopek jatuh ke jalanan dan mengenai mobil piknik yang dikendari oleh keluarga penggila alien. Namun beberapa detik kemudian, cuilan serta rempahan tubuh Xenopek menyatu kembali dan hal ini pun membuktikan kalau Xenopek adalah monster yang sulit untuk dibunuh. Eddie kemudian mendarat dengan selamat dan menemukan dirinya di tempat entah berantah. Selagi berjalan ke arah sana, Venom lalu menjelaskan tentang Knull dan alasan mereka diburu yaitu kodek. Karena kodek telah tercipta oleh Venom, di mana ia sempat menghidupkan kembali Eddie saat dibunuh oleh Riot saat pertempuran di markas besar Leaf Foundation pada tahun 2019. Dan kodek akan mati jika salah satu dari Eddie maupun Venom juga mati. Sedangkan Xenopek bisa mendeteksi keberadaan mereka saat Venom berubah ke bentuk sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk saat ini, ia tetap bersembunyi di dalam tubuh Eddie. Bersamaan dengan itu, mereka melihat kuda dan berniat untuk menungganginya. Namun Venom malah merasuki kuda itu dan bergerak sangat cepat. Di sisi lain, Stiglan tak mempercayai yang dikatakan oleh toksin tentang Knull. Jadi ia mengirim pasukan petugasnya untuk pergi ke lokasi Eddie serta Venom berada.
Dan hanya dalam waktu singkat, mereka menemukan keberadaan Eddie yang sedang mimik di pinggir sungai. Para petugas Stickland pun langsung menyerang Eddie dan Venom sehingga memaksa keduanya masuk ke dalam sungai. Take him up. Aksi kejar-kejaran di dalam sungai kemudian terjadi, di mana Eddie harus melawan dua petugas. Disitulah Eddie berhasil merebut senjata api dari salah satu petugas dan menembaknya. Namun hal itu malah membuat Eddie menyesal karena petugas tersebut ternyata seorang wanita. Bersamaan dengan itu, mereka dihadapkan dengan air terjun yang ada di depan. Alhasil Venom pun segera mengejar Eddie dan melindunginya sebelum Eddie jatuh ke air terjun. Karena bentuk Venom yang berubah sepenuhnya, Sinopec pun kembali mendeteksi keberadaan mereka dan langsung mengejar Venom. Hal ini membuat para petugas lain terkejut melihat monster ganas itu dan segera menembakinya. Namun, tembakan dari para petugas tidak ada apa-apanya bagi Sinopec yang langsung melahap dan mencabik-cabik menggunakan kitiran yang ada di belakang kepalanya. Sedangkan di tengah kerusuhan itu, Eddie dan Venom mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Morph! Coffee! Melihat semua pasukannya tewas sia-sia, Stickland pun frustasi. Ia menyalahkan Dr. Teddy yang enggan membunuh Venom karena ingin meneliti sifat Venom. Di saat itu juga, Toxin memperlihatkan wujud aslinya di hadapan Teddy dan Sadie. Dengan tubuh sepenuhnya itu, Toxin merasakan adanya simbiot lain yang ditahan di embryom ini. What does he seek? One null seeks my own. One who carries a codex is not here. Di waktu yang sama, Stickland juga datang. Jadi Toxin menjelaskan ke mereka kalau Venom atau Eddie harus mati agar kodek juga hilang sehingga Knull tidak bisa menemukannya. Tentunya Dr. Teddy tidak setuju dengan ide ini. Namun karena mereka tidak ada pilihan, Stickland pun memutuskan untuk membunuh salah satu dari Eddie maupun Venom. Codex dies older than the universe. You're worried about giving this thing a cold? The hosts are alive. Even scratch the My surface. people are dead. Things unobtainable, right? Di tempat lain, Eddie berjalan menelusuri hutan dan bertemu dengan keluarga pemburu alien tadi yang sedang memasak tronggong. Mereka adalah sepasang suami istri bernama Martin Mon dan Nova, beserta dua anaknya bernama Echo dan Liv. Melihat penampilan Eddie yang kelelahan, mereka pun menawarinya makanan dan bersedia mengantar Eddie sampai ke kota Las Vegas karena mereka juga akan berniat melihat Area 51 sebelum tempat itu ditutup. Singkat cerita, Eddie kemudian ikut nebeng ke kota Las Vegas. Di tengah perjalanannya, Liv memberikan Eddie coklat dan mulai bercerita kalau ia takut kepada alien. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di Las Vegas dan menurunkan Eddie di kota tersebut. Sebelum pergi, Martin memberi Eddie uang jajan senilai $20. Setelah Martin pergi, Eddie lalu pergi ke tempat kasino dengan niatan menggandakan uangnya melalui judi. Namun sesampainya di sana, Eddie malah diusir karena cara berpakaian Eddie yang terlalu santai. Karena kesal, Venom pun memukul si penjaga kasino. Setelah itu, Eddie pergi menemui penjaga lain yang sedang mabuk. Mereka pun kembali memukul penjaga itu sampai pingsan sebelum akhirnya Eddie mengambil dan memakai setelan jas dari penjaga tersebut. Setelah berpakaian rapi, Eddie masuk ke dalam kasino dan mulai ngeslot. Namun karena slot sudah disetel oleh pemiliknya, Eddie pun langsung rungkat. Untungnya saat Eddie mulai putus asa, ia tidak sengaja bertemu Nyonya Chen alias kasir toko langganan Eddie yang kini sudah menjadi kaya. Nyonya Chen lalu mengajak Eddie dan Venom ke apartemennya, di mana ia mengajak Venom untuk berdansa dengannya. Meskipun Eddie sudah berusaha agar Venom tidak menampakkan wujud aslinya, tapi Venom tidak mengubrisnya dan tetap berubah sepenuhnya. Alhasil, Sinopec pun mendeteksi keberadaan Venom dan langsung menghampirinya.
Melihat kedatangan Xenopek, Venom pun langsung bersembunyi sehingga monster mengerikan itu tidak bisa melihat Kodek dan lebih memilih pergi. Tapi begitu Xeno pergi, datanglah pasukan Stickland yang secara langsung menangkap Venom dan Eddie untuk dibawa ke area 51. Di sisi lain, keluarga Mertinmon sampai di luar area 51 dan mencoba untuk masuk karena penasaran dengan di dalamnya. Sedang di samping itu, Eddie yang sudah dipisahkan dari Venom terbangun di dalam sebuah sel dan melihat Patrick Mulligan yang masih hidup bersama Toxin. Toxin memberitahu Eddie bahwa Knull sedang mencari kodek yang dimiliki oleh Eddie dan Venom. Bersamaan dengan itu, Teddy dan Sadie datang disusul dengan Stickland beserta pasukannya yang akan mengeksekusi Eddie. Namun, begitu Stickland menembak Eddie, tiba-tiba Sadie yang sebelumnya menyerap Venom memindahkan Venom ke tubuh Eddie sehingga Eddie pun hidup kembali. Bersamaan itu, datanglah Xenopek. Ketika Xenopek hendak menyerang Venom, Toxin keluar dari selnya dan mulai gelut dengan Xeno. Sayangnya, Xenopek lebih unggul dan dengan mudah mencabik-cabik Toxic lalu melahapnya. Karena situasi semakin kacau, Teddy dan Sadie pun melepaskan para simbiot lain agar ikut membantu Venom melawan Xenopek. Para simbiot itu kemudian mulai menempel ke tubuh para ilmuwan lain sehingga muncullah karakter-karakter lain yang jauh lebih keren dari Venom. Meskipun diserang habis-habisan, tetapi Xenopek itu tetap terus bergenerasi dan berhasil membunuh beberapa simbiot lain. Alhasil, Sadie yang kini sudah menyatu dengan simbiot bernama Lester pun memerintahkan Eddie untuk segera pergi. Xenopek itu kemudian semakin mengamuk dan keluar dari fasilitas yang kemudian disaksikan oleh keluarga Mertinmon. Kini, Xenopek diserang habis-habisan oleh para militer dan para simbiot lain. Sedang Eddie yang melihat keberadaan keluarga Mertinmon kemudian langsung menghampiri mereka dan menenangkan mereka. Eddie juga menjelaskan kalau para alien simbiot ini baik dan ingin melindungi bumi. Bersamaan dengan itu, Stickland menembakkan basokannya ke arah Xenopek. Namun ledakan yang dihasilkan mengenai menara yang dinaiki oleh keluarga Mon. Untungnya sebelum menara itu jatuh, para simbiot langsung bergerak untuk menolong keluarga Mon. Itu, Xenopek mengeluarkan suara supersoniknya yang membuat para simbiot keluar dari tubuh inangnya. Ternyata itu dilakukan untuk memanggil Xenopek lainnya. Melihat para monster mulai berkumpul, para simbiot pun kembali masuk ke dalam inangnya dan bersatu melawan Xenopek. Sedangkan Eddie dan Venom sengaja memancing para Xenopek agar tidak membunuh Sadie. Sementara Dr. Teddy membawa keluarga Mon agar keluar dari tempat tersebut. Venom lalu terus memancing para Xenopek menggunakan motor menuju kotak yang penuh dengan bahan peledak. Setelah para Xenopek berada di atas kotak-kotak itu, Stickland memerintahkan anak buahnya yang menggunakan helikopter untuk menembaki kotak tersebut sehingga meledakkan para Xenopek. Namun, dalam kekacauan itu, salah satu Xenopek berhasil menjatuhkan helikopter sehingga membunuh beberapa anak buah Stickland. Melihat hal itu, Stickland pun turun tangan untuk membantu anak buahnya, namun ia malah tertusuk oleh Xenopek lain. Eddie, Venom, dan Lester kemudian bersatu menyelamatkan Stickland dengan cara memotong-motong tubuh Xenopek menggunakan baling-baling.
Setelah menyelamatkan Stickland, Eddie berencana memancing para Xenopek keluar dari area 51. Tapi di tengah itu, salah satu Xenopek menenggor Eddie sampai membuat tangannya patah. Ketika Eddie hendak dimakan, tiba-tiba Xenopek meledak yang ternyata ulah dari Martin. Menyadari Xenopek akan hidup kembali, Martin pun lebih memilih untuk pergi. Laser lalu mencoba untuk melawan Xenopek sendirian, tetapi Xenopek kembali menggunakan ultrasoniknya untuk memisahkan Laser dari Sadie dan kemudian memakan simbiot Laser. Kini Xenopek menjadi semakin banyak, sedang simbiot yang tersisa hanyalah Venom. Karena tidak ada pilihan lain, Eddie dan Venom pun bersatu untuk memancing para Xenopek. Setelah itu, Venom membungkus semua Xenopek ke dalam dirinya. That's what this is. Setelah itu, Venom kemudian berjalan ke arah terminal cairan asam hijau yang bersifat korosif. Sesampainya di sana, Venom melepaskan Eddie. Kemudian ia mengucapkan salam perpisahan kepada Eddie dan mintanya agar tidak melupakannya. Stickland lalu mengaktifkan mesin cairan asam yang menghujani Venom dan para Xenopek, sehingga membuat mereka langsung tersisa karena cairan itu bersifat korosif. Di dalam prosesnya, Venom mengambil besi pelindung untuk menutupi tubuh Eddie agar tidak terkena cipratan cairan tersebut. Dan untuk mengakhiri semuanya, Stickland lalu meledakkan granat yang akhirnya meledakkan seluruh tempat tersebut. Sedangkan Teddy dan Sadie mencoba lari dari ledakan. Namun, dalam pelariannya, Sadie yang terluka tak kuat lagi untuk berjalan. Alhasil, Dr. Teddy memecahkan tabung yang sebelumnya ia ambil secara diam-diam, di mana di dalamnya ada simbiot bernama Agony. Dengan simbiotnya itu, Teddy menjadi super cepat dan memanfaatkannya untuk menyelamatkan dirinya serta Sadie dari ledakan dahsyat tersebut. Dan alasan simbiot Agony bisa berlari cepat karena tubuh Dr. Teddy memiliki gelombang elektromagnetik yang ia dapatkan sejak disambar oleh Bledek. Setelah kejadian itu, Eddie terbangun di rumah sakit dan menyadari bahwa Venom telah tiada. Di saat itu juga, seorang pejabat federal menemui Eddie untuk mengatakan kalau catatan kriminal Eddie kini telah dihapus karena Eddie rela membayarkan nyawanya untuk melawan para Xenopek. Yang artinya, kini Eddie bisa kembali menjalani kehidupan normalnya selama ia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang sudah terjadi di area 51. Beberapa hari kemudian setelah sembuh, Eddie memenuhi janjinya untuk pergi ke New York City tanpa Venom. Ia lalu mengunjungi patung Liberty seperti yang diinginkan oleh Venom sambil mengenang masa-masa sulit bersama Venom. Dan film pun berakhir. Tapi bohong. Adegan tengah kredit kita kemudian diperlihatkan Knull yang bersumpah untuk membalaskan dendamnya dan berjanji akan menghancurkan seluruh alam semesta. Dan film pun berakhir. Tapi bohong lagi, karena di dalam adegan pasca kredit, kita diperlihatkan bartender Tupe yang sebelumnya ditangkap ternyata disembunyikan di dalam fasilitas area 51. Ia lalu melarikan diri dari sisa-sisa runtuhan dan bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan seekor kecoa yang memiliki sepotong simbiot Venom yang sebelumnya diambil oleh Stickland saat di bar. Oke guys, itulah alur cerita film Venom The Last Dance. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jadilah seperti Pitik. Sekian dari ND, sampai jumpa di video berikutnya.